Shalom, selamat pagi. Merdeka. Wow, semua merdeka. Saya percaya semangat kemerdekaan masih tetap ada, bahkan selalu ada di dalam hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Amin. Mari seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur, kita mau mempersiapkan piring hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi ini, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau kami kembali memperingati hari kemerdekaan bangsa kami diingatkan oleh-Mu bahwa kami juga adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kasih-Mu. Bapa, inilah piring hati kami, kenyangkan kami, agar iman kami terus bertumbuh di dalam kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, seluruh keluarga besar SKBB, bahkan sahabat-sahabatku dan juga kerabatku, ya, ada tante saya, tante Yeli yang setia mendengarkan firman Tuhan lewat sarapan sorgawi pada setiap pagi. Saya menyapa dari sini. Saya percaya ada kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Kita masih ada di dalam tema yang sama, yaitu Aku Merdeka. Lalu firman Tuhan pagi ini berjudul Hidup Merdeka. Ya, firman Tuhan berjudul Hidup Merdeka. Banyak orang yang sudah merdeka tetapi gak hidup merdeka, ya. Banyak orang sebagai rakyat dari satu negara yang sudah merdeka tetapi masih diikat oleh apa? Oleh penjajahan. Misalnya penjajahan apa? Kebodohan, ya. Minggu lalu kita sudah dengar penjajahan ambisi, kerakusan, ya, kebiasaan buruk. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus hidup merdeka. Bukan hanya sekedar ucapan di mulut, bukan hanya sekedar memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, tetapi kita secara pribadi dalam hidup kita masing-masing, kita juga harus hidup merdeka. Apa maksudnya hidup merdeka? Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus ayat yang ketiga, pasal yang ketiga maksud saya, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Jadi banyak orang yang sudah dilepaskan dari penjajahan tetapi tidak hidup dalam kemerdekaan. Minggu lalu kita sudah mendengar, ya, sebagian kecil dari contoh kebiasaan buruk, ya, dijajah oleh kebiasaan buruk, macam-macam kebiasaan buruk males, kebiasaan buruk berdusta, kebiasaan buruk mencuri, kebiasaan buruk suka bolos sekolah, ya, kebiasaan buruk hanya suka main games, ya, hanya suka nonton televisi, nonton sinetron, dan banyak lagi. Kebiasaan buruk merokok, mabuk-mabuk. Nah, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, setiap kita, ya, bahwa Tuhan mau kita hidup sebagai orang merdeka. Hidup merdeka. Jangan hidup masih dijajah.
Ya. Lalu bagaimana kita bisa hidup merdeka? Firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini dikatakan Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi bagaimana kita bisa hidup merdeka? Artinya kita harus hidup di mana ada roh Allah. Ya. Di mana ada roh Allah, di mana ada Roh Kudus. Lalu Roh Kudus ada di mana? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah mencurahkan rohnya kepada setiap kita. Artinya dia sudah berikan rohnya, Roh Kudusnya untuk diam di dalam diri kita. Sebab itulah kita dikatakan kita ini adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam diri kita. Mari kita akan membaca satu ayat lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, jadi kita lihat di sini. Roh Allah Tuhan sudah berikan dan diam di dalam diri kita. Roh Allah ada di dalam dirimu dan diriku ketika engkau biarkan dia di dalam diri dan hidupmu. Kalau saya lebih suka hidup di dalam penjajahan, hidup di dalam kebiasaan buruk, di dalam kerakusan, dalam kesombongan dan sebagainya yang mendukakan hati Tuhan, maka roh Allah gak akan berdiam di dalam diri saya. Itulah sebabnya saya dijajah. Kalau sekarang kamu mau hidup merdeka, biarkan roh Allah diam di dalam diri kamu. Dan kamu di dalam pimpinan roh Allah. Ya. Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah supaya terus mengajar kita, mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak lagi dijajah oleh apa? Oleh segala perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, yang melawan Tuhan. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, masihkah roh Allah itu ada di dalam dirimu, di dalam hidupmu? Atau engkau tanpa engkau sadari, engkau membiarkan roh Allah meninggalkan dirimu, berduka cita karena engkau kembali kepada budakan, kembali kepada masa-masa penjajahan. Tuhan ingatkan kita, jangan lagi kita hidup seperti orang yang masih dijajah. Bangsa Indonesia, bangsa yang sudah merdeka, tidak lagi dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Jepang, ya. Meskipun di sini ada orang Belanda, meskipun di sini ada orang Jepang, di sini ada orang Inggris, mereka datang tidak sebagai penjajah, tetapi sebagai sahabat. Tuhan gak mau kita hidup di dalam penjajahan. Kalau misalnya orang Belanda datang ke Indonesia sekarang untuk menjajah, pasti akan dilawan. Kita ini semua masih hidup di dalam dunia. Masih banyak ambisi, kerakusan, kesombongan di sekitar kita. Masih banyak kebiasaan buruk yang mengelilingi kita. Tetapi jangan biarkan semua itu menjajah kita. Kemalasan. Mungkin kamu lihat teman kamu yang malas, teman kamu yang suka bolos, teman kamu yang suka nyontek, teman kamu yang suka ngebohong, yang suka mencuri, atau suka merokok begitu. Bukan berarti kamu juga harus mengikuti perbuatan itu. Kamu adalah orang yang sudah merdeka. Saya orang yang sudah merdeka. Setiap kita adalah
orang yang sudah merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita dari segala perbuatan buruk, dari segala dosa. Dan Kristus juga sudah membuat bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa kita, bangsa yang merdeka. Kita adalah rakyat dari bangsa yang merdeka. Jangan lagi mau dijajah oleh segala perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Iri hati, membenci orang yang tidak satu agama, membenci orang yang tidak satu suku. Apalagi Indonesia ini adalah negara yang terdiri dari berbagai suku. Di dalam diri setiap manusia ada yang dinamakan DNA. Dengan DNA, seseorang akan diketahui asal-usulnya. Seorang anak dapat diketahui siapa orang tuanya, siapa keluarganya ketika diteliti DNA-nya. DNA itu ada di dalam setiap sel di dalam tubuh manusia. Ya. Nah, di Indonesia bahkan di banyak negara sudah ada beberapa penelitian. Nah, di Indonesia ada beberapa penelitian, ada beberapa sukarelawan yang memberikan dirinya untuk diperiksa DNA-nya, begitu. Ya. Nah, ternyata dari begitu banyak orang di Indonesia, bahkan tokoh-tokoh yang terkenal diperiksa DNA-nya, tidak ada satupun yang di dalam dirinya asli sebagai seorang yang dikatakan apakah dia orang Melayu, apakah dia orang Asia, apakah dia orang termasuk orang Barat, begitu, orang Arab. Ternyata di dalam diri orang-orang yang diperiksa itu DNA-nya itu campuran dari berbagai etnis, berbagai bangsa. Ya, oleh sebab itu betapa luar biasanya Tuhan menciptakan adanya DNA di dalam tubuh setiap manusia, termasuk saya dan setiap kita. Dengan demikian kita tidak punya alasan untuk membenci orang lain, untuk memandang rendah orang lain karena berbeda sukunya, berbeda bangsanya. Karena apa? Jangan-jangan di dalam diri kita juga ada keturunan dari bangsa itu. Saya ingat ada satu penelitian begitu ya. Ada satu penelitian yang seseorang di mana kelihatannya keturunan Arab begitu ya. Tetapi ketika diperiksa ternyata DNA Arabnya itu hanya sedikit. Ya. Nah, anak-anakku, mari jangan sekali-kali kita membedakan seseorang, memandang rendah orang lain, ya, atau menganggap dirimu lebih tinggi, lebih hebat. Karena semua kita ini, siapapun kita, apapun suku bangsa kita, bangsa apapun kita, agama apapun, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kemerdekaan sebagai suatu bangsa. Dan kita anak-anak Tuhan, orang yang mengenal Yesus Kristus Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus di kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini kami diingatkan untuk hidup merdeka. Tidak lagi dijajah, tidak lagi membiarkan penjajahan dalam bentuk apapun menjajah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk DNA yang Tuhan berikan kepada kami untuk membuktikan bahwa sesungguhnya kami ini semua bersaudara. Kami tidak boleh dijajah oleh kebencian. Kami tidak boleh dijajah oleh sakit hati. Kami tidak boleh dijajah oleh segala hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami harus hidup merdeka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Allah terus mengingatkan kami, terus ada di dalam hidup kami, supaya kami hidup merdeka. Karena kami tahu
Firman-Mu berkata, tanpa Roh Allah tidak ada kemerdekaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, jangan pernah hidup dijajah lagi. Hiduplah merdeka. Hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati.